adalah Hafiz Chan 1803367. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fisika lingkungan. Dalam kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kondisi lingkungan hidup khususnya di daerah Sumatera Barat. Data untuk perkembangan kondisi lingkungan hidup ini diambil dari publikasi yaitu Statistik Lingkungan Hidup Indonesia oleh BPS dan juga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi lingkungan hidup di Sumatera Barat, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, terutama manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal-hal yang akan dibahas dalam video kali ini adalah yang pertama yaitu parameter cuaca, yang terdiri dari suhu udara, penyinaran matahari, curah hujan, hari hujan, kelembapan udara, kecepatan angin, serta tekanan udara. Berikutnya parameter air yang dijadikan sebagai sumber air minum, yang terdiri dari pH, COD, TDS, NO3, TSS, NH3, suhu air, SO2, DO, fecal coli, BOD, dan total coli. Kemudian yang terakhir yang akan dibahas yaitu indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Parameter yang pertama adalah suhu udara. Suhu udara adalah jumlah energi kinetik yang ada di udara akibat pergerakan partikel-partikel di udara seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Suhu yang tinggi akan memperparah beberapa bencana alam seperti kekeringan, serta akan merubah pola cuaca sehingga membuat daerah yang kering menjadi semakin kering dan daerah yang basah menjadi semakin basah. Dalam data dapat dilihat bahwa suhu udara pada tahun 2020 adalah 27,6 derajat Celcius, serta dari tahun 2015 sampai 2020 suhu udara mengalami penurunan dan kenaikan. Angka 27,6 ini masih terbilang belum cukup tinggi dan masih berada dalam rentang suhu udara normal. Berikutnya adalah tekanan udara yang merupakan hasil dari tekanan yang dihasilkan oleh berat dari udara dalam atmosfer bumi akibat massa partikel udara yang tertarik oleh gravitasi bumi. Tekanan udara ini dijadikan indikator cuaca karena apabila suatu sistem bertekanan rendah melewati suatu daerah, biasanya akan mengindikasikan cuaca yang berawan, berangin, dan terjadi presipitasi. Kemudian apabila sistem udara bertekanan tinggi melewati suatu daerah, maka mengindikasikan cuaca yang tenang. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat penurunan dan kenaikan dari tekanan udara, dan akhirnya di tahun 2020 tekanan udara tercatat pada angka 995,4 milibar. Berikutnya adalah kecepatan angin yang merupakan pergerakan udara yang berskala besar dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah di atmosfer. Kecepatan dan kekuatan angin ditentukan dari jarak antara daerah bertekanan rendah dan bertekanan tinggi tersebut, serta perbedaan dari tekanan udara tersebut. Angin adalah penggerak cuaca, di mana sebagian besar kejadian cuaca dan bahkan kejadian cuaca ekstrim seperti badai dan siklon tropis dibawa oleh angin. Menurut data dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terjadi penurunan kecepatan angin, di mana tahun 2020 tercatat kecepatan angin adalah 1,8 meter per sekon, sementara tahun 2015 kecepatan angin adalah 9,17 meter per sekon. Berikutnya adalah kelembapan udara, yaitu jumlah uap air yang berada di udara pada waktu tertentu. Kelembapan udara ini biasanya dapat dirasakan, namun tidak dapat dilihat. Kelembapan udara dapat berpengaruh pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga menjadi salah satu penyebab hewan dan tumbuhan dapat bertahan hidup, karena kelembapan udara ini mempengaruhi kemampuan hewan, manusia, dan juga tumbuhan untuk mendinginkan tubuhnya melalui penguapan atau berkeringat. Dari data dapat dilihat bahwa kelembapan udara mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2020, di mana tahun 2020 kelembapan udara rata-ratanya adalah 91%. Berikutnya adalah lama penyinaran, yang merupakan ukuran seberapa lama atau seberapa banyak permukaan bumi menerima pancaran langsung dari radiasi sinar matahari. Banyaknya atau lamanya paparan sinar matahari ini dapat mempengaruhi cuaca secara langsung, di mana dapat mempengaruhi temperatur atau suhu, dan juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelembapan udara serta tekanan udara.
Seperti terlihat pada data yang ditampilkan, penyinaran matahari di daerah Sumatera Barat tidak mengalami perubahan yang sangat jauh, masih berada pada rentang 50 sampai 65% dalam setiap tahunnya, dengan yang tertinggi adalah tahun 2020 dengan 66,25%. Parameter cuaca terakhir adalah curah hujan dan juga jumlah hari hujan, di mana curah hujan adalah jumlah hasil presipitasi dalam bentuk air hujan pada waktu tertentu, di mana jumlah curah hujan ini akan menentukan bagaimana siklus air dan juga ketersediaan air pada suatu daerah. Begitu juga dengan jumlah hari hujan menentukan seberapa banyak air yang turun dalam bentuk hujan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Dapat dilihat pada tampilan bahwa curah hujan dan juga jumlah hari hujan memiliki grafik yang tidak jauh berbeda, dengan rentang tube curah hujan ada pada 3.700 sampai 4.700 mm dan jumlah hari hujannya ada pada 170 sampai 250 hari per tahun. Curah hujan tertinggi dan juga jumlah hari hujan terbanyak tercatat pada tahun 2020, di mana curah hujannya adalah 4.731 mm dan juga jumlah hari hujannya adalah 251 hari. Demikianlah untuk parameter cuaca. Berikutnya akan dijelaskan parameter air, di mana air di sini adalah sumber air yang digunakan sebagai air minum. Berikut penjelasan dari beberapa parameter tersebut. Yang pertama ada pH dan suhu air, di mana baku mutu untuk pH air adalah 6-9 yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air. Angka 7 biasanya merupakan angka pH netral yang lebih baik untuk air yang akan diminum. Sedangkan untuk suhu, deviasi yang disarankan adalah 3 derajat Celcius, yang berarti suhu air itu disarankan hanya berbeda 3 derajat dari suhu normal air. Air yang lebih hangat memiliki kadar oksigen terlarut yang lebih rendah dan mungkin tidak cukup untuk organisme yang hidup dan juga akan mengurangi kualitas air secara keseluruhan. Baku mutu di sini dijelaskan sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dapat dilihat dari tabel, dari tahun 2016 sampai tahun 2020, pH air yang dijadikan sebagai air minum berkisar pada angka 6 sampai 7 yang masih berada dalam rentang baku mutu, sehingga air dapat dikatakan memiliki pH yang baik. Dalam tabel juga dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020, suhu air memiliki rentang 25 sampai 27 derajat Celcius, yang berarti deviasi atau simpangannya tidak begitu jauh, sehingga dapat dikatakan suhunya juga masih terbilang normal. Parameter berikutnya adalah TSS dan TDS, yang masing-masing memiliki baku mutu 50 mg per liter dan 1000 mg per liter. TSS atau Total Suspended Solids sering dihubungkan dengan kekeruhan air. Jadi apabila TSS-nya bernilai tinggi, maka air akan semakin keruh sehingga kualitasnya akan berkurang. Sedangkan TDS atau Total Dissolved Solids mengukur mineral dan garam yang terlarut dalam air sehingga akan berpengaruh pada rasa air. Nilai TDS yang dianjurkan adalah di bawah dari baku mutu atau di bawah 1000 mg per liter sampai 600 mg per liter. Dalam tabel dapat dilihat bahwa nilai TSS dengan baku mutu 50 mg per liter itu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 memiliki nilai yang beragam. Akan tetapi kebanyakan nilainya melebihi baku mutu sehingga dapat dikatakan memiliki kualitas yang agak kurang baik. Sedangkan untuk nilai TDS yang memiliki baku mutu 1000 mg per liter dari tahun 2016 sampai tahun 2020 memiliki nilai yang jauh di bawah dari baku mutu, sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun total zat padat yang tidak terlarut sangat banyak di dalam air, tetapi total zat padat atau mineral yang terlarut di dalam air tidak begitu banyak. Berikutnya ada parameter DO, BOD, dan COD, di mana DO adalah kadar dissolved oksigen atau oksigen terlarut dalam air dengan baku mutu 6 mg per liter. Jadi agar air yang diminum memiliki kualitas yang baik, maka kadar oksigennya harus mencapai 6 mg per liter.
BOD atau Biochemical Oxygen Demand menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan makhluk hidup untuk mendekomposisi bahan organik dalam air. Sehingga apabila jumlah BOD tinggi, maka DO akan berkurang dan kualitas air juga akan berkurang. Begitu juga dengan COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan ketika air teroksidasi secara kimiawi, sehingga COD juga akan membutuhkan DO. Jadi semakin besar nilai COD, maka nilai DO akan berkurang. Oleh karena itu, nilai BOD dalam air memiliki baku mutu 2 mg per liter, sedangkan nilai COD dalam air memiliki baku mutu 10 mg per liter. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat nilai DO yang memiliki baku mutu 6 mg per liter berada dalam rentang 5 sampai 8 mg per liter. Ini masih tidak terlalu jauh dari baku mutu, sehingga masih dapat dikatakan kandungan oksigen terlarut dalam air dalam keadaan baik. Untuk COD yang memiliki baku mutu 10 mg per liter berada pada rentang 11 sampai 26 dari tahun 2016 sampai tahun 2020, yang berarti jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi air lebih banyak, sehingga akan sedikit mengurangi jumlah DO. Sedangkan jumlah BOD dengan baku mutu 2 mg per liter dari tahun 2016 sampai tahun 2020 memiliki rentang antara 2 sampai 2,6 mg per liter yang masih dikatakan dekat dengan baku mutu, sehingga meskipun tidak setinggi nilai COD, nilai DO dari sumber air tidak begitu banyak diambil oleh BOD. Parameter berikutnya adalah NO3 atau nitrat, NH3 atau amonia, dan SO4 atau sulfat. Dalam jumlah berlebihan, nitrat dapat meningkatkan kecepatan eutrofikasi dan menyebabkan peningkatan pertumbuhan dari hewan dan tumbuhan di dalam perairan, yang berarti populasinya akan berlebih. NO3 memiliki baku mutu 10 mg per liter, dan dari data yang didapat, nilai dari NO3 sangat sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak begitu berpengaruh terhadap kualitas air. Nilai amonia apabila berlebih akan berbahaya bagi organisme akuatik, meskipun amonia adalah komponen kunci dari siklus nitrogen dalam perairan. Baku mutu amonia adalah 0,5 mg per liter, dan dari data yang didapat, nilainya jauh di bawah 0,5, walaupun pada tahun 2018 nilainya sampai 0,72, sehingga masih bisa dikatakan nilai amonia dalam perairan itu masih terbilang baik. Begitu juga dengan level sulfat, apabila di atas baku mutu dapat membuat air terasa pahit dan juga dapat mengikis pipa air. Di sini sulfat memiliki baku mutu 400 mg per liter, dan dari data yang ada, hanya pada tahun 2018 memiliki nilai 15,63 mg per liter, sedangkan yang lain memiliki nilai yang sangat rendah sampai 0. Sehingga untuk kadar sulfat dikatakan juga sangat rendah. Parameter kualitas air yang terakhir adalah fecal coli dan total coli, di mana satuannya adalah jumlah per 1000 ml. Total coli atau total coliform adalah jumlah total bakteri yang ditemukan di tanah dan perairan yang dekat dengan air permukaan tanah, serta bakteri pada limbah hewan dan manusia. Total coli memiliki baku mutu 1000 jumlah per 1000 ml, dan jika dilihat dari data tahun 2016 sampai 2020, angka ini sangat jauh melebihi dari baku mutu, sehingga dikatakan jumlah bakterinya cukup banyak. Fecal coli atau fecal coliform adalah kelompok dari total coliform yang ditemukan dalam perut dan kotoran hewan berdarah panas. Fecal coliform dianggap sebagai indikasi yang lebih akurat apabila limbah yang ada dalam perairan itu berasal dari hewan atau manusia. Di sini yang dimaksud adalah kotoran hewan atau kotoran manusia. Bakteri yang dijadikan indikator untuk fecal coliform biasanya adalah bakteri E. coli atau Escherichia coli, karena ialah merupakan spesies terbesar pada kelompok fecal coliform yang juga umumnya tidak ditemukan di alam bebas, sehingga menjadi indikator yang sangat baik untuk polusi kotoran. Fecal coli memiliki baku mutu 100 jumlah per 100 ml, akan tetapi angka yang didapat dari data tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan nilai yang jauh lebih besar daripada baku mutu. Jika terdapat bakteri coliform dalam sumber air minum, maka risiko terpapar penyakit akibat bakteri di air akan sangat meningkat. Data terakhir yang akan dibahas yaitu indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Yang pertama adalah indeks kualitas udara. Di sini dapat dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terjadi
kenaikan dan rentang nilainya adalah antara 82 sampai 90. Apabila dilihat dari predikat, itu rentang 82 sampai 90 berada pada predikat baik, sehingga indeks kualitas udara pada Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan baik. Berikutnya untuk indeks kualitas air, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 juga terjadi peningkatan dan sedikit penurunan, di mana rata-rata rentangnya berada pada nilai 41 sampai 53. Di sini berarti indeks kualitas air berada pada kelas 3 sampai ke kelas 4. Dengan kelas 4 berarti air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Yang terakhir adalah indeks kualitas lingkungan hidup yang merupakan hasil perhitungan gabungan dari 30% indeks kualitas udara ditambah 30% indeks kualitas air dan 40% indeks kualitas tutupan lahan. Di sini indeks kualitas lingkungan hidup untuk Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kenaikan dengan rentang 59 sampai 72. Jadi ketika nilainya 59 berada pada predikat kurang baik, kemudian meningkat menjadi predikat cukup baik, dan pada tahun 2020 dengan indeks kualitas lingkungan hidup 72,79 berada pada predikat baik. Lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup akan terus berubah seiring perjalannya waktu, dan karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup, tindakan dan aktivitas manusia dapat membantu untuk tindakan dan aktivitas manusia sebenarnya dapat membantu untuk memulihkan atau memperbaiki kualitas lingkungan hidup seperti kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tanah. Demikianlah video dari saya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.